Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faizal Ramadan. Saya adalah peserta program Graduate TNI APB Sinarmas Batch 6 bagian Paper Production untuk Mills Chemi Kimia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk membagikan ilmu dan pengalaman yang telah saya dapatkan pada program pelatihan kemarin. Sekarang saya ingin memberikan pengetahuan saya yang telah saya dapatkan mengenai PNID diagram. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa sih itu PNID diagram, gunanya untuk apa aja yang dapat diambil dari PNID diagram, mari simak video berikut ini. Baiklah teman-teman, kita tiba pada sesi sharing kita mengenai PNID diagram. Ya, untuk gambaran secara umumnya inilah PNID diagram teman-teman. Nanti ketika kita selesai melakukan sharing session ini, harapannya teman-teman semua di sini bisa memahami dan bisa membaca maksud dari diagram ini. Langsung saja untuk intro dulu. Jadi kita sebagai seorang engineer atau teknisi itu punya beberapa tugas. Yang pertama yaitu perawatan, perubahan, instalasi, monitoring, dan juga troubleshooting. Dalam melakukan tugas kita tersebut, kita perlu beberapa informasi nih teman-teman. Jadi agar kita melakukan tugas kita tidak asal, kita perlu beberapa informasi. Nah, informasi yang kita butuhkan ini biasanya terdapat dalam dua diagram. Yang pertama yaitu proses flow diagram, yang kedua yaitu piping and instrumentation diagram atau PNID. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai PNID diagram, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses flow diagram. Jadi apakah proses flow diagram itu? Proses diagram merupakan skema yang merepresentasikan suatu proses dengan menggunakan simbol untuk mengilustrasikan unit operasi dan juga jalur aliran proses utama. Proses flow diagram juga mentabelkan nilai perancangan proses untuk aliran dalam operasi yang berbeda-beda nih teman-teman. PFD secara khusus merupakan gambar pertama dari sebuah rancangan proses, sering dibuat dalam fase pre-konseptual. Apa saja teman-teman yang terdapat dalam PFD? Yang pertama yang dicantumkan dalam PFD yaitu peralatan utama berupa simbol, nama, dan nomor identifikasi. Selanjutnya yaitu piping proses utama dan juga arah alirannya. Yang ketiga yaitu tekanan dan juga temperatur operasi. Selanjutnya yaitu jalur bypass dan resirkulasi utama. Dan yang terakhir yaitu peletakan peralatan utama atau topologi sistem. Ini teman-teman contoh proses flow diagram. Sebentar ya. Oke, ini adalah contoh proses flow diagram. Proses flow diagram yang saya gunakan sebagai contoh di sini adalah proses flow diagram dari power plant, pembangkitan listrik menggunakan boiler. Jadi di sini ada beberapa komponen utama yaitu boiler drum, turbin, deaerator, lalu dan juga generator, dan yang terakhir yaitu cooling tower. Ini adalah contoh proses flow diagram. Jadi proses flow diagram biasanya lebih menarik ya, lebih menarik. Arah aliran dan juga komponen utama juga ditunjukkan, namun kurang lebih spesifik seperti itu. Selanjutnya, ini adalah deskripsi dari beberapa peralatan tadi. Proses flow diagram saya tunjukkan. Ini ada towers, ada heat exchangers, tank, vessel, pump, kompresor, heater, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke PNID. PNID adalah perpanjangan dari flow diagram. Jadi teman-teman, kalau biasanya flow diagram itu secara umum, kalau PNID itu lebih ke spesifiknya. Jadi lebih detail lengkapnya dari proses flow diagram itu di PNID ini. Untuk definisinya PNID yaitu adalah suatu diagram dari sebuah proses industri yang di dalamnya termasuk identifikasi tiap komponen, persambungan pipa dan spesifikasinya, koneksi antar instrumen, lokasi dari setiap instrumen, dan juga fungsi dari setiap instrumen. Jadi, piping and instrumentation diagram atau PND ini tidak memiliki format khusus teman-teman. Berbeda manufaktur, berbeda perusahaan, berbeda industri, itu penamaannya berbeda. Maksudnya, beda itu ya penafsirannya banyak gitu teman-teman. Jadi nggak semua PNID dari semua proses industri itu berbeda, tergantung siapa yang membuat, seperti itu teman-teman.
Next, hubungan antara PFD dan PNID ya. Untuk sebuah proses, PFD merupakan representasi sederhana, sedangkan PNID merupakan representasi yang definitif dan komprehensif. PFD hanya menampilkan peralatan dan jalur proses utama, sedangkan PNID menampilkan semua peralatan dan jalur proses. Selanjutnya, PFD menampilkan kondisi operasi utama berupa aliran, temperatur, dan juga tekanan. Sedangkan PNID hanya menampilkan piping, valve, dan instrumentasi yang monitor dan mengendalikan proses. PFD dan PNID menggunakan format dan simbol yang sama. Tadi hubungannya ya, yang selanjutnya ini adalah perbedaan antara PFD dan PNID. Digunakan selama pekerjaan konstruksi, PFD tidak, PNID ya. Menampilkan semua proses dan piping, PFD tidak, PNID iya. Menampilkan sistem kontrol, menampilkan semua motor, menampilkan semua isolasi panas, itu di PNID semua dicantumkan. Nah, tapi pada PFD itu menampilkan semua peralatan utama dan juga PNID sama. Yang tidak dipunyai PNID dan dipunyai PFD yaitu menampilkan semua besaran aliran. Jadi di PNID itu besar alirannya, temperatur, pressure itu tidak ditunjukkan. Dan juga komposisi aliran juga ditunjukkan di dalam PNID. Ini kalau ingin tahu perbedaannya berupa diagramnya seperti ini teman-teman. Ini kedua diagram ini mirip-mirip ya, sama-sama menggambarkan proses pada distillation tower. Yang sebelah sini adalah PFD, yang ini PNID. Sama teman-teman, di sini ada distillation tower, di sini ada distillation tower. Di sini ada pompa, di sini juga ada pompanya. Nah, tapi kan di sini lebih banyak kode-kode yang kita tidak paham ya. Kalau di sini kan lebih jelas. Padahal kode-kode ini tuh memberikan detail yang lebih terperinci dari diagram ini teman-teman. Untuk bisa membaca diagram PNID ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu polanya. Jadi struktur dari diagram ini itu tertentu teman-teman. Yang pertama yaitu ada bagian titel atau judul. Letaknya biasanya di sudut kanan bawah. Apa saja sih yang tercantum dalam titel ini? Yang pertama itu nama project. Ini adalah nama projectnya teman-teman ya, yang di lingkaran merah ini project name. Selanjutnya itu area atau proses area. Proses area ini bagian engineering, bagian sebelah mana. Tipe drawingnya, ini tipe drawingnya, lalu nama detail drawing, ini nama detail drawingnya, titelnya. Pembuat drawing dan approval, ini pembuat drawingnya, ini. Kontraktor, di sini kontraktor ya sebagai pembuat drawingnya. Lalu kliennya ini Peter and Company ini. Untuk nomor drawing dan nomor revisi itu ini. Jadi dalam pembuatan PNID diagram ini tidak selalu langsung selesai dalam sekali buat. Jadi perlu beberapa kali proses revisi. Nah, ini ada proses revisinya. Dari tanggalnya berapa, yang revisi siapa itu ada, teman-teman. Next. Nah, tadi kan sudah di awal sudah saya jelaskan bahwa PNID itu berbeda, teman-teman. Jadi nggak ada standar yang baku untuk kode-kode yang terdapat dalam PNID. Jadi biasanya di setiap PNID itu ada legendanya atau legend. Legend ini dicantumkan beberapa keterangan. Yang pertama, keterangan mengenai piping, keterangan mengenai penomoran, simbol-simbol instrumen, spesifikasi flow design, dan juga tipe valve yang digunakan. Ini salah satu contoh kode penulisan pipa. Jadi ada beberapa standar tersendiri yang digunakan dalam penulisan ini. Meskipun ini bisa dipakai, bisa nggak dipakai teman-teman, tapi dari American Society of Mechanical Engineering memberikan standar tersendiri untuk penulisan pipa. Jadi di sini dituliskan 2 inch P strap 1207 A11A H30. Nah, 2 ini merupakan ukuran pipanya. Untuk P, kodenya sendiri itu digunakan untuk fluid service. 1207 adalah nomor fasilitas dan juga serial numbernya. A11A ini kelas dari pipanya, H ini tipe insulasinya, dan 30 ini ketebalan dari insulasinya. Ini penggunaan ini juga fleksibel teman-teman, nggak semuanya harus menggunakan ini. Ini contoh lain ya teman-teman. Jadi ini dari American National Standard Institute. Ini 2PL08 XYZ3 HC FP3. 2 ini line size-nya atau
besar diameter pipanya. PL ini jenis fluidanya. 008 ini nomor referensinya. XYZ tapping specific destination. 3 adalah ketebalan thickness-nya. HC adalah kode insulasinya. FP3 adalah insulasinya. Nah, ini agak sedikit berbeda ya dari tadi, tapi hampir sama lah intinya. Nah, selain itu, karena di PNID ini tidak hanya menggambarkan, tadi kan mengenai pipa, di PNID juga ada berapa aliran kontrol dari proses itu juga ditunjukkan, teman-teman. Nah, ini adalah peralatan untuk proses, biasanya penamaannya seperti ini. Jadi ada TRC 10002, T huruf pertama, RC huruf kedua atau ketiga, 100 nomor unit, 02 nomor loop. Nah, T sama RC huruf ini menunjukkan fungsi. Untuk min 100 dan min 02 ini menunjukkan rangkaian atau loop. Misalkan ini TRC 102 T, yaitu yang diukur temperatur. R, alat ukur berupa recorder. C, alat ukurnya controller. Seperti itu, teman-teman. Ini beberapa aturan penamaan, bisa dilihat sendiri ya teman-teman di sini. Ada tipe pengukurannya apa, device-nya apa, kondisinya seperti apa. Nah, ini P pressure, T temperatur, L level, F flow, A analysis. Ini device-nya, ini misalkan digabung-gabung ya. Ketika digabung misalkan LG, L itu level, dan device-nya berupa G atau gauge. Jadi ini merupakan komponennya level gauge. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada beberapa huruf juga yang digunakan. Tadi untuk pengukuran yang ini juga sama, kontrol, tapi ada beberapa yang tidak ada pada tabel yang tadi. Misalkan ini huruf A. Huruf A ada berapa kolom ya? 2, 3, 4, 5. Ketika huruf A ini ada di kolom kedua, ketiga, biasanya panjangnya yaitu alarm. Seperti itu, teman-teman. Tapi kalau ketika berada di kolom pertama, itu analisis. Sama juga ini B. Kolom pertama, jika B diletakkan pada kolom pertama, kepanjangannya itu burner. Jika B letakkan pada kolom ketiga, 4, 5 itu terserah pengguna. Jadi fleksibel, seperti yang dibilang dari saya bilang di awal tadi, penggunaan kode ini fleksibel. Soalnya juga setiap PNID memiliki legenda masing-masing. Nah, ini lanjutan seperti yang tadi. Setiap hurufnya adalah kepanjangannya. Misalkan R ini, jika huruf R diletakkan pada kolom pertama, itu kepanjangannya adalah radiasi. Pada kolom ketiga itu panjangnya record. Pada kolom kelima itu run. Jadi banyak persepsinya kode-kode yang ada di PNID ini. Ini yang penamaan umum, teman-teman, yang sering sekali muncul pada PNID diagram. Untuk FC, flow controller, LC, level controller, FE, flow element, LG, level gauge, dan seterusnya. Kita lihat ini merupakan instrumen-instrumen kontrol ya. Kontrol, ada, pokoknya ini dari sistem kontrolnya lah. Ini juga sama, level indikator, LI, PC, pressure control, TC, temperature controller, dan selanjutnya. Ini juga sama. Nah, selanjutnya selain ada kode-kode berupa huruf, di sini juga ada kode berupa geometri, teman-teman. Ini ada berapa kodenya: lingkaran, dalam kotak, lingkaran dalam kotak dengan garis. Ada belah ketupat di dalam kotak, belah ketupat dalam kotak ada garisnya. Ini ada heksagonal, ada lingkaran. Nah, ini berbeda-beda. Ini adalah keterangannya. Ketika kotak dengan lingkaran di dalamnya, ini berupa yaitu primary choice atau pilihan utama, atau basic process control system. Jadi proses kontrol utamanya dasarnya menggunakan ini. Kalau yang ini alternate choice atau safety instrument system. Bentuk berupa heksagonal, computer system and software. Berupa lingkaran saja tanpa kotak, itu discrete. Nah, ini juga ada keterangan lebih lanjut. Kalau di tengahnya ada garisnya, itu apa? Di tengahnya garisnya putus-putus, itu apa? Ini sama lanjutan yang tadi. Bisa dicari tahu sendiri nih, teman-teman. Di Google banyak sekali keterangan mengenai ini. Nah, ini salah satu perwujudan dari kode-kode tadi di lapangan. Ini misalkan tadi kan lingkaran
Kita lihat dulu lingkaran. Lingkaran di sini berupa diskrit. Nah, berarti ini adalah satu bentuk diskritnya, teman-teman. Jadi ini kontrol diskrit PG. Kepanjangannya itu pressure gauge. Bentuknya seperti ini. Ini ada PT, pressure transmitter, bentuknya seperti ini. TT, temperature transmitter, bentuknya seperti ini. Jadi ini yang kita baca di PNID diagram. Yang sebelah sini adalah perwujudan yang kita lihat di lapangan. Seperti itu, teman-teman. Next ya, teman-teman. Lanjut mengenai arti simbol garis. Jadi pada PNID diagram yang telah saya tampilkan di awal tadi, kan setiap komponen itu ada penghubungnya, yaitu berupa garis. Nah, garis-garis itu biasanya memiliki arti tertentu, teman-teman. Ini ketika garis lurus, sebentar ya. Nah, ini ketika garis lurus itu berarti instrument supply atau connection on to process. Ketika garis lurus ada seperti ininya, yaitu undefined signal. Pneumatic signal berupa garis lurus dengan garis miringnya 2. Ini adalah electric signal berupa garis putus atau garis lurus dengan 3 garis miring. Dan seterusnya, teman-teman. Bisa dicari tahu juga, ini di internet banyak infonya. Tapi secara umum penggambaran garisnya itu seperti ini. Selanjutnya, selain garis itu juga ada sambungan biasanya, teman-teman. Sambungan atau kalau biasanya berupa valve ya. Karena ini proses piping ya. Piping biasanya sambungan antar komponen berupa valve. Ini simbol seperti ini berarti two-way on-off solenoid valve. Seperti ini angel on-off solenoid valve. Dan selanjutnya bisa dilihat sendiri di sini, teman-teman. Nah, ini untuk aktuator dari kalau yang sini kan berupa final control elemennya. Kalau yang selanjutnya ini yaitu berupa aktuator dari final control elemennya. Ketika ada seperti ini berarti generic aktuator, spring atau diafragma aktuator, dan seterusnya. Nah, ini juga gabungan dari beberapa. Ini ketika ada valve, kita lihat di sini kan ada two-way on-off solenoid valve, dan di sini adalah generic aktuator. Jadi ketika digabungkan, yaitu pressure reducing regulator dengan external pressure tab. Ini juga seperti itu. Differential pressure regulator, external pressure tab. Ini hanya contoh ya, teman-teman. Jadi kembali lagi ke awal tadi, setiap PNID itu memiliki legenda yang berbeda-beda. Jadi ketika membaca PNID yang satu dan yang lainnya itu beda-beda. Ini adalah salah satu contoh aja. Jadi tidak ada patokan yang pasti. Simbol seperti ini itu artinya apa? Tergantung pembuat dari diagramnya itu sendiri. Ini adalah kontrol contoh simbol final element dengan device-nya yang asli yang kita lihat di lapangan. Ini tadi ya, kontrol valve bentuknya seperti ini. Ini manual valve juga. Nah, biasanya di PNID juga terdapat ini. Ini kan sama ya simbolnya, teman-teman. Tapi yang ini berupa fill dari valve-nya itu putih, yang ini agak sedikit abu-abu. Nah, ini tuh artinya yang ini normally open, yang ini adalah normally close. Jadi dalam kondisi normal, valve yang ini itu terbuka. Sedangkan yang pada kondisi normal untuk valve yang ini itu tertutup. Biasanya valve tutup ini pada tangki atau pada penampungan, pada reservoir biasanya itu tertutup. Dibuka ketika dibutuhkan untuk misalkan pembersihan di dalam dari reservoir tersebut, biasanya valve ini dibuka. Ini biasanya kalau valve yang terbuka ini digunakan pada sambungan-sambungan pipa seperti biasa, teman-teman. Ketika ada kondisi yang darurat, ini bisa ditutup dan prosesnya berhenti sementara, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai PNID diagram. Dari beberapa pelajaran atau sharing-sharing ilmu tadi yang kita lakukan, saya akan mencoba kembali lagi ke awal ya, teman-teman. Kembali ke awal di diagram yang awal. Tadi kan tujuan dari sharing-sharing ini kan agar bisa membaca diagram yang seperti ini. Dari sini bisa kita baca ya. Jadi ini berupa tangki, teman-teman. Biasanya ini berupa tangki.
Ini adalah tangki. Ini adalah sambungan tadi, sambungan pipanya. Kan kalau yang lurus kan proses ya, berarti ini adalah proses dari produknya itu seperti ini, teman-teman. Ini prosesnya. Nah, ini ada N1, N4, N5, M1, N3. Ini adalah biasanya inputnya, titik inputnya pada reservoir itu seperti ini biasanya, teman-teman. Nah, ini ada 01, 100, PEN. Tadi kan sudah saya jelaskan, ini merupakan kode dari pipingnya. Untuk pipingnya seperti apa yang bisa dicari sendiri, kode seperti ini itu apa. Ini biasanya menggambarkan besar pipanya, diameternya, pipanya materialnya apa, seperti itu. Nah, ini lambang seperti ini tadi belum saya jelaskan di sana. Ini adalah merupakan flank. Biasanya pada drum atau reservoir seperti ini ada sambungan flanknya, teman-teman. Untuk apa? Agar ketika dilakukan pemotongan pipa itu tidak merusak dari reservoirnya. Hanya perlu dicopot pada flanknya lalu diganti pipanya, seperti itu, teman-teman. Ya, ini kalau ini adalah lambang pompa, teman-teman. Ini pompa, M ini motor. Nah, ini kan ada L itu apa? Tadi kodenya sudah saya lihat. L berarti itu level, teman-teman. Jadi ini ada untuk mengukur level. Kontrol untuk mengukur level di atas, di bawah, ini di atas. Ini ada valve juga. Ini valve apa kita lihat ya tadi ya. Ya, ternyata belum saya gambarkan di sini, teman-teman. Jadi ini juga valve juga. Kalau tidak salah ini ya pokoknya valve lah. Ini valve, ini juga ada sambungan. Ini ada flank lagi, P001. Ini kodenya PI apa ya? Ayo apa PI ayo. P biasanya pressure, itu biasanya indikator. Jadi pada line pipa yang ini ada pressure indikatornya sebelah sini, teman-teman. Ini yang tadi kita gambarkan, ada ini. Nah, ini ya. Yang tadi ini ya, jadi angel on off solenoid valve. Jadi ini merupakan solenoid valve. Ini adalah aktuatornya. Bisa dilihat sendiri nanti jenis aktuator seperti ini itu apa. Ini garis putus-putus ya, teman-teman. Apa arti garis putus-putus? Tadi digambarkan bahwa garis putus-putus merupakan jalur electrical biasanya. Nah, sekian teman-teman sharing yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.